Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Abraham Lincoln mendefinisikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan Joseph Sumter menyebutkan demokrasi sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi memperoleh suara rakyat. Sejarah singkatnya, demokrasi pertama kali diterapkan di Athena, klasik Yunani, tetapi partisipasi terbatas pada pria bebas. Konsep ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh berbagai negara dengan modifikasi sesuai konteks sosial politik masing-masing. Contoh kasus di Indonesia, pemilu di Indonesia seperti pemilu 2019 adalah contoh nyata penerapan demokrasi. Pemilu ini memungkinkan rakyat memilih presiden, anggota DPR, dan DPD mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan pemerintahan. Peran media sosial dalam demokrasi Indonesia adalah sebagai alat kampanye. Media sosial memudahkan kandidat politik untuk menyampaikan visi, misi, dan menggalang dukungan secara cepat dan interaktif. Pada pemilu 2024, Prabowo Subianto menggunakan Instagram dan TikTok untuk kampanye dan berdialog dengan pemilih. Yang kedua, meningkatkan partisipasi publik. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk ikut berdiskusi dan menyampaikan pendapat terkait isu politik, terutama generasi muda. Contohnya, Anies Baswedan yang aktif menggunakan TikTok untuk berbagi pandangan dan menjawab pertanyaan publik selama kampanye 2024. Yang ketiga, penyebaran informasi dan edukasi. Media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi akurat tentang proses pemilu dan hak-hak pemilih. Contohnya, KPU meluncurkan kampanye anti-disinformasi di media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang tata cara pemungutan suara. Dampak positif media sosial dalam demokrasi Indonesia adalah yang pertama, peningkatan partisipasi politik. Media sosial memperluas akses informasi dan mendorong keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda dalam politik. Contohnya, pada pemilu 2024, banyak kandidat memanfaatkan Instagram dan TikTok yang meningkatkan partisipasi pemilih muda. Yang kedua, transparansi. Media sosial membantu masyarakat mengawasi pemerintah dan menyuarakan kritik. Contohnya, gerakan reformasi di korupsi di media sosial menuntut transparansi pemerintah terkait korupsi, yang menarik perhatian dari publik dan media. Yang ketiga, penyebaran informasi secara cepat. Media sosial memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan politik secara cepat dan luas. Contohnya, kampanye COVID-19 melalui media sosial menyebarkan informasi penting tentang protokol kesehatan dan vaksinasi. Dampak negatif dari media sosial dalam demokrasi Indonesia. Yang pertama, penyebaran hoax. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang mempengaruhi opini publik secara negatif. Contohnya, pada pemilu 2019, banyak hoax beredar tentang calon legislatif memicu kesalahpahaman di masyarakat. Kedua, polarisasi sosial. Media sosial memperburuk perpecahan antar kelompok, mengurangi toleransi, dan memperuncing konflik politik. Contohnya, gerakan 2019 ganti presiden yang memicu perdebatan sengit di media sosial yang memperdalam polarisasi di masyarakat. Yang ketiga, pengaruh dari kesehatan mental. Ketergantungan pada media sosial meningkatkan stres dan kecemasan, terutama di kalangan remaja. Jadi banyak remaja tertekan oleh perbandingan sosial Instagram yang mengganggu kesejahteraan mental mereka. Peran generasi muda dalam penggunaan media sosial di demokrasi Indonesia yang pertama ada untuk meningkatkan kesejahteraan politik, mengedukasi masyarakat tentang isu politik dan pentingnya partisipasi melalui konten di media sosial. Contohnya, kampanye edukasi pemilu di Instagram dan Twitter yang dilakukan oleh pemuda untuk mendorong pemilih muda aktif pada pemilu 2024. Yang kedua, menjadi suara aspirasi. Menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat dan memulai diskusi tentang isu-isu penting. Contohnya, gerakan anak muda bersuara yang menyampaikan kritik terkait kebijakan pendidikan dan lapangan kerja. Yang ketiga, mengawasi kebijakan publik. Memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah melalui media sosial, mengajak masyarakat berdiskusi. Contohnya, di kampanye online oleh pemuda yang menolak kebijakan merugikan lingkungan, mendorong aksi nyata dan perubahan kebijakan.